Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Ibu Nida di sini pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau yang disingkat dengan sebutan IPA. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau semua dalam keadaan baik dan sehat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan dan jaga keamanan. Keluar rumah bagaimana? Udah pinter, pakai masker. Kembali lagi ke rumah, cuci tangan. Sip kalau kayak gitu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Materi hari ini kita akan membahas mengenai sel, yaitu ada sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, kita simak pembelajaran hari ini. Sel pertama kali diamati oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Ia mengamati sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Nah, kemudian dia melihat adanya ruangan kecil yang berderet. Ruangan kecil itu dinamakan sel. Kemudian Matthias Schleiden dan Thomas Schwann mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan hewan. Kedua ilmuwan tersebut mengamati bahwa tumbuhan dan hewan tersusun dari sel. Berdasarkannya, mereka menyimpulkan bahwa sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi bahan inti, sel dibedakan. Prokariotik atau prokariota merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, misalnya bakteri dan alga biru. Sedangkan ekariota atau disebut ekariotik merupakan sel yang memiliki membran inti, misalnya sel pada hewan dan sel pada tumbuhan. Perhatikan dengan seksama gambar berikut ini. Ini merupakan gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan. Kalian bisa melihat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Berdasarkan tabel berikut ini, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan terletak pada 4, yaitu dinding sel, kloroplas, vakuola, dan lisosom. Yang pertama pada hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga tidak membentuk dan melindungi isi sel. Yang kedua, hewan itu tidak memiliki plastida atau kloroplas, karena kloroplas ini digunakan untuk fotosintesis. Yang ketiga, hewan itu tidak memiliki vakuola atau tempat penyimpanan makanan. Sedangkan tumbuhan tidak memiliki lisosom yang digunakan untuk mendaur ulang benda-benda asing yang terdapat dalam sel. Selesai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Bagaimana? Kalian sudah bisa membedakan apa itu sel hewan dan sel tumbuhan? Masya Allah, Alhamdulillah, kalian semua udah pada pintar. Kalau seperti itu, silakan jawab pertanyaan yang ada di sini. Bagaimana bisa menjawabnya? Oke, kalau kayak gitu, pembelajaran kita tutup ya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan pada pembelajaran hari ini. Karena semua kekurangan adalah milik Ibu dan kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.